Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Dadi Seundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa berubah dan sudah bisa merubah pola pikirnya. Ya. Kemudian teman-teman juga sudah bisa beraktivitas seperti biasa, sudah makan enak dan sudah bisa tidur pulas, serta bisa menikmati segala sesuatu hal yang memang terjadi pada saat ini pada diri teman-teman. Teman-teman yang ya mau sharing silahkan di WA saya. Kemudian mohon maaf apabila memang belum terbalas karena WA-nya kan banyak numpuk gitu kan. Jadi ya kadang-kadang sayanya mungkin lagi pas naik motor ada yang WA terus itu kan banyak, jadinya nggak terbalas, jadi di PS aja. Nah teman-teman, kali ini saya akan ngebahas tentang masalah kita itu ya sebetulnya kita itu sedang berperang dengan pikiran kita sendiri ya. Berperang dalam segi apa sih? Sebetulnya ada beberapa hal yang menurut saya pribadi, ketika saya dulu mengalami anxiety ini, saya terus-terusan gitu kan melawan dengan pikiran saya sendiri yang memang akhirnya ya nggak selesai gitu kan, peperangan ini nggak selesai. Jadi teman-teman kalau bisa secepatnya harus segera bisa menghentikan dengan peperangan ini ya, karena memang perang dengan melawan pikiran itu sesuatu yang kurang baik ya. Sebetulnya kurang baik, kemudian ya nggak bagus juga gitu kan, nggak bagus juga untuk tubuh kita gitu kan. Nah baik teman-teman, sebetulnya kita sedang berperang dengan siapa sih gitu kan, apa saja gitu kan pikiran kita yang membuat kita sampai berperang. Yang pertama itu adalah rasa takut dan was-was ya. Kita itu sedang berperang melawan rasa takut dan was-was. Takut terhadap apa? Yang paling umum terjadi itu ya kita takut terhadap kematian. Iya enggak? Iyalah. Kemudian was-was. Ya, cemas berlebih. Tiap hari kita selalu berperang dengan seperti itu. Kita mau mengalahkan dia agak sulit juga. Kita mau melawan dia bagaimana caranya? Ya mungkin menurut saya sih sebaiknya kita berdamai saja gitu kan. Berdamai itu lebih enak kayaknya gitu kan. Tidak perlu strategi, tidak perlu apa-apa. Jadi rasa takut dan was-was itu yang pertama. Kita sedang berperang melawan itu. Ya, setiap hari, setiap menit, setiap waktu akhirnya yang terjadi kita sulit tidur. Kita tidak enak makan, kita ketakutan kemana-mana. Oke? Yang kedua, kita sedang berperang melawan ketidakpercayaan dengan apa yang dirasa oleh tubuh kita. Kita berobat sudah, dari yang mahal sampai yang murah, dari herbal, mulai dari daunnya, akarnya, buahnya, udah semua dicoba. Ternyata belum ada perubahan pada diri kita. Akhirnya kita tidak percaya. Sebetulnya kita itu sakit apa sih? Gitu kan? Sebetulnya kita itu apa yang terjadi gitu kan? Nah, itu. Jadi kita itu sedang apa ya? Melawan ketidakpercayaan diri kita. Ya, dokter kita bantah. Ya, setiap kali kita berobat ke dokter, kita seolah-olah tidak percaya dengan apa hasil diagnosa dokter. Kita sakit dada, di EKG hasilnya normal, kita tidak percaya. Toh nyerinya masih ada gitu kan. Di dalam dada kita itu sampai tembus ke belakang sini, ke belikat, sakit. Itu masih ada. Terus kemudian ya kita tidak percaya lagi dengan sakit kita gitu kan. Bingung ini, berobat sudah, kedukun sudah, terapi sudah, rukiah sudah, dipijit sudah, semuanya sudah. Tapi tetap saja tidak percaya gitu kan. Nah, itu jadi tidak percayalah kita dengan apa yang kita rasakan. Kemudian yang ketiga itu adalah overthinking. Ya, overthinking kita itu berperang melawan, kita itu berpikir lebih. Ya, sudah dibahas di video saya tentang bagaimana kita mengolah overthinking itu. Gitu kan. Jadi kita itu pikiran kita lebih kenapa? Lebih dengan
apa yang kita rasakan. Selalu kita merasakan, waduh saya ini terkena penyakit inilah, saya ini beginilah. Setiap ada orang kita cerita. Kita terlalu berpikir lebih untuk dengan anxiety ini. Jadi sebaiknya dikurangilah. Overthinking itu kurangi. Karena semakin kita mengurangi overthinking, maka beban kita akan semakin lumayan ringan, gitu kan. Jadi kita itu berperang melawan ya overthinking kita. Overthinking apa ya? Banyak lah yang kita pikirkan. Ya, mulai dari tentang berobat, mencari uang, kemudian mungkin yang sudah punya keluarga memikirkan beban keluarga. Itu banyak sekali kita dipikirkan gitu kan. Nah, kemudian saking banyaknya beban, yang keempat itu kita menjadi stres. Dan stres di sini adalah hal yang memang tidak terdeteksi oleh alat. Iya nggak? Iya. Saya berobat ke Hermina, ke rumah sakit. Satu kali berobat, 2 kali berobat, ya sampai dokternya ngomong, Bapak itu nggak sakit katanya. Bapak itu nggak sakit. Sakitnya adanya di sini. Aduh, kata saya. Pak, kata saya, tapi saya itu tidak cemas, saya itu tidak stres. Memang Pak, katanya. Cemas dan stres itu tidak terlihat, tidak nampak, ya tidak terdeteksi oleh alat. Tapi stres itu ada, cemas itu ada. Ya bahkan efek dari stres dan cemas itu adalah ke fisik kita nantinya. Gitu. Ya, makanya stres ini dikurangi. Ya, jadi kita berperang melawan stres kita sendiri. Karena apa ya? Sakit kita. Gitu kan. Karena sakit kita ya mungkin sensasinya yang luar biasa setiap hari terjadi. Yang menyebabkan kita itu sampai yang namanya stres. Saya pun kalau misalkan tidak menyadari bahwa saya cemas, mungkin sampai saat ini saya masih merasakan sensasi. Tapi ya puji syukur, alhamdulillah gitu kan. Saya itu ya sampai saat ini belum pernah ataupun ya jarang-jarang merasakan sensasi. Jadi walaupun ada, ya saya anggap biasa. Itu udah normal kok bagi saya. Gitu. Jadi kita sedang berperang melawan stres. Dan yang kelima, kita itu adalah berperang melawan sakit yang tak kunjung sembuh. Iya, sakitnya ini kita belum selesai, belum mereda, tapi terus ada gitu kan pada diri kita. Saya merasakan, jadi ketika saya hampir 2 tahun, 3 tahun merasakan sakit ini, sampai dalam hati saya bertanya, kenapa saya belum sembuh juga sampai saat ini? Padahal dari obat, dari apa-apa, udah kita coba semua. Ya obat dari yang 10.000 atau mungkin yang 50.000 atau misalkan yang 1 juta, udah kita coba semua. Tapi sakit ini tak kunjung sembuh. Ya karena apa? Kita ya ditunggangi kayak bahasa politik aja. Ditunggangi oleh stres ataupun ya pikiran-pikiran yang tadi itu, rasa takut, tidak percaya, overthinking dan stres yang menyebabkan sakit kita berkelanjutan. Sakit kita adanya di sini, di pikiran kita, yang menyebabkannya sakit kita tak kunjung sembuh. Coba pelajari gitu kan, coba telaah. Ini dari mana sih sebetulnya sakit kita itu ada di kita? Itu titik kecil yang memang harus kita temui. Ya, nanti kalau misalkan kita sudah ketemu titik kecil itu, nanti mudah untuk kita ya istilahnya mengalihkan. Ya mengalihkan, dan bagaimana caranya kita bisa terlepas dari itu semua. Ya. Oke. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman cepat sehat, cepat bangkit. Ya, pokoknya tetap kalem gitu. Jangan sampai kita berpikir negatif terus pada diri kita. Itu saja ya. Salam sembuh dari saya. Dari saya Hundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.